Kalau Ronald kan waktu itu pengen jadi dokter tapi nggak masuk gara-gara buta warna. Buta warna. Kalau Kang Andi memang tidak ingin. Ketahuannya lucunya pas tes pramugara sih dulu. Hah? Mau jadi pramugara? Bukan karena kurang tinggi. Nah, ini belum panas-panas, gue mau bikin teh. Kenapa? Kamu lagi mana sih? Lagi nahar. Lagi mana sih? Kangen nonton ini, Apa? Nah, nonton live music. Nonton live music masih banyak di Bandung mah. Kan gue kemarin kan tiap minggu juga pasti ke Bandung, masih ada live music. Kalau dulu kan suka nonton itu apa di Perdana Wisata. Hotel Perdana Wisata udah nggak ada hotelnya juga. Nonton di Ohara. Ohara Tavern. Ya. Atau di Fame Station. Waduh. Dulu kalau mobil ada stikernya Fame Station tuh udah paling bangga aja ya. Dulu kan nonton Gypsy Can kalau aku sukanya. Katanya mobil kamu dulu juga ada stikernya Hall Station. Station Hall. Itu mah angkot. Siapa tahu dong. Bukan Fame Station aku tulisannya dulu. Emang dulu nonton apa di Bandung live musiknya? Dulu tadi ada Gypsy Can. Terus ini The Groove dulu mah. Kalau aku kan nontonnya tuh yang Top 40 yang gitu-gitu. Beda nih. Ini mungkin buat teman-teman yang dulu pernah besar di Bandung, sezaman sama kita. Dulu skena musik live itu memang luar biasa kalau Bandung. Bahkan orang Jakarta pun kalau weekend nontonnya ke Bandung. Ke Bandung. Kalau udah terkenal di Bandung biasanya band itu main di Jakarta juga. Iya, benar. Nah, bedanya kalau Tike mah dulu senang live musiknya teh musik-musik yang pop, acid jazz, top 40. Ya. Kalau gue harus yang rock. Sambil nonton, sambil ngopi biasanya. Dan dulu belum kenal sama Kofeso. Waduh, kalau ada mah enak. Ya, ini apalagi ada Sunda Prianger pas gitu ya, ngopi di Bandung sambil nonton acid jazz, sambil ngopi Kofeso gitu kan ya. Kalau gue mah dulu ya waktu nonton live music di Bandung cukup beli satu soft drink sampai akhir selesai acara. Karena dulu kita kutu gak punya uang. Kalau gua mah ya dulu waktu di Bandung tahun 90-an gitu ya nontonnya itu Riff. Wah, idola itu band yang bisa membawakan lagu apapun, termasuk bisa membawakan lagu yang belum diciptakan. Aduh, nggak mungkin itu. Riff tapi dari dulu udah keren sih. Udah keren ketika dulu mereka belum punya album, kayaknya kok ketika bawain lagu Smashing Pumpkins mirip Smashing Pumpkins. Bener. Membawakan lagu Sweat mirip Sweat. Membawakan lagu U2 mirip U2. Nah, bahkan ada lagu Prodigy, gue mah inget. Itu kan band elektronik bisa dibawain live sebagai band gitu. Sebetulnya ada satu ketakutan waktu Riff mau mengeluarkan album, ya takutnya tuh mereka nggak punya ciri khas. Ternyata. Gila. Apanya yang gila? Ternyata mereka punya ciri khas. Mereka itu jadi band pertama yang dikontrak sama Sony Music Indonesia. Gitu kan ya, dan jujur ya bagi saya mah ya Riff pahlawan musik. Salah satu yang memperkaya musik gue dulu itu adalah Riff. Jadi saksi bagaimana seorang Andi Riff gitu kan ya, dulu masih suka pakai baju jaring-jaring. Sekarang udah nggak pede pasti. Masuk angin atau pasti ya. Pokoknya kalau kamu lagu Riff yang paling suka siapa? Paling suka apa? Bunga. Oh, sama Bintang Kejora. Oh, Jenny anak mami. Ada cewek yang namanya Jenny. Ya, gitu ya. Jenny anak mami. Iya. Makanya nih, Roti Robek. Anjir, apa namanya Roti Robek? Ronald Tike rocker beken. Hari ini kita kedatangan satu vokalis yang katanya tidak mau disebut raja karena raja itu adalah Ian. Iya, dia tidak mau disebut raja, dia hanyalah orang biasa. Betul. Dan kasihannya suka dijadikan alas kaki para sang raja dia. Betul, itu. karena dia bukan welcome. Kayak keset dong itu namanya. Restu Triandi, Andi Rif. Sini Kang. Mana Bang? Di situ. Ini mah tuh kakak saya. Aduh. Sebentar, bener kata Ronald tadi, sekarang sudah tidak pernah pakai baju jaring-jaring, tidak pernah pakai apa namanya eyeliner lagi gitu ya. Sekarang mah udah kayak ya bapak-bapak aja biasa gitu ya. Tapi suara masih tetap rocker ya. Rocker. Sebentar, mau kopi mau teh? Teh. Bisa. Atau mau minuman yang lain? Teh. Padahal dulu mah akal sih minuman yang lain teh. Mau yang lain? Teh. Kang Andi
ya, lahir tahun 68. Berarti usianya berapa? Tahunnya mau nggak usah disebut atuh. Dong, dengan 68 berarti masih tahun. Aduh, saya tuh kurang ini dalam perhitungan saya sebentar. 2022. Banyak pokoknya mah. Ada kalkulator kan di situ ada menu apa menu. Nih, Kang Andi silakan. Mau di rumahnya yang mana? Asik. Silakan. Pure chamomile, strawberry atau Earl Grey? 54 seumuran Chamomile. Kang Hedot ya? Gitu. Oh ya. Seangkatan Kang Hedi berarti? Hedi. Yunus. Iya. Tapi saya sekolahnya kecepatan, maksudnya Kelas akselerasi. sama Hedi di satu SMA. BPI. Cuma saya kakak kelasnya dia. Ternyata emang seumuran Kang Hedi itu usianya mukanya muda-muda ya. Iya. Iya. Udah nggak kelihatan 54, kelihatan 53. Beda dikit dong. Beda dikit. Cuma satu. Oke, kembali ke tahun 90-an. Ya, kembali ke tahun 90-an di mana gue itu karena dulu mah nggak punya uang buat beli tiket nonton live music, jadi suka nunggu dapat tiket gratisan, ya, atau masuk pada saat break session. Iya. Ada orang keluar, kita masuk ke dalam aja di dalam supaya bisa nonton, gitu kan ya? Iya. Main di kafe itu sejak tahun berapa? Mulainya tahun berapa? 93-an lah kayaknya. Sudah dengan riff. Sudah dengan riff Bukannya tapi Badai dulu nama nah itu ya bandnya? badai nggak lama berubah jadi riff, tapi ya formasi itu maksudnya formasi awal riff itu. Badai itu. Masih ada almarhum Baron. Ya almarhum Almarhum. Baron jadi sama saya. Badai itu siapa aja berarti? Badai itu adalah Baron, Andi, Dwi, Ade, Iwan, BADAI. Akhirnya bubar, Singkat. bikin Krispati. Badai itu bukan itu. Jangan menipu saya. Hampir percaya. Sampai akhirnya jadi riff. Riff. Ya. Kenapa si Badai udahan sebentar usianya? Maksudnya orangnya tetap itu, cuma ganti nama. Cuma ganti nama. Jadi ketika riff awal, Baron masih ada? Riff masih ada. Karena Riff itu saya dan Baron yang bikin nama Riff. Rhythm Mengganti In Freedom. in freedom dan harus ada Garis miring. garis miring. Iya. Wah, prosesnya tuh itu agak panjang juga dari Badai ke Rhythm in Freedom, terus disingkat jadi Riff. Riffnya terus dikasih miring, garis miring itu. Garis miring itu apa maksudnya? Jadi itu tuh hasil pemikiran saya pengen bikin logo dari Riff, Rhythm in Freedom dipendekin jadi Riff katanya gitu. Di Riff kan orang gampang nyebutnya cuma Riff, tapi kalau tanya Riff apa? Ya artinya Rhythm in Freedom. Terus kenapa ada garis miring itu? Garis miring RIF. Gak ada papan tulisnya, saya bisa nerangin kalau ada. Udah tahu, semua juga tahu. Semua juga tahu. Jadi itu hasil obrolan saya dengan Kang Rudi Sagir. Kang Rudi Sagir itu adalah salah satu itu ya dia volunteer ya pemula tuh untuk urusan skateboard di Bandung tuh. Iwan Aji, Rudi Sagir dan sama Kang Rudi pengen itu. Dia bilang, karena kamu tuh mainin cover lagu orang, Smashing Pumpkin, Pearl Jam, seperti Ronald bilang tadi, banyak band gitu. Jadi sebenarnya dulu tuh stikernya tuh bukan stiker kita tuh harus nulisnya tuh kayak stikernya kotak, di sini kosong spasi berapa ini, baru garis miring Riff di ujung. Jadi yang ini tuh mau diisi Smashing Pumpkin. Garis miring. Riff aja, Pearl Jam, Riff aja. Karena artinya ya Riff memainkan lagu-lagu mereka gitu pada saat itu di Ohara Tavern tuh. Maksudnya mah gitu. Tapi orang mah nggak pasti ribet mikirnya, karena ya udah. Udah amat cuma gitu doang filosofinya mah ya. Nggak spasinya dihilangin sekali, jadi garis miring Riff aja udah gitu. Oke, berarti berapa tahun tuh manggung di kafe tuh? Selesai itu tahun 97. Formasi mulai Jikun, Iwan, Denny, Ngagi mulai tahun berapa itu? 94 ya? 94, 97 selesai. Sampai mengawali ini sama Baronnya dari tahun 92. Dari 92 tapi 97 terus kontrak sama Sony. Jadi kita berhenti di kafe. Karena kan dipikir udah punya album, udah punya lagu sendiri, masuk cover lagu orang terus kayak gitu. Dan panggungnya pun sudah lain. Betul. Kita manggung di
tour, mulai tour keluar kota, keliling Indonesia, panggung-panggung. Orang kan kalau Ohara ya taunya hanya anak Bandung Jakarta aja, mungkin Ohara Lamborghini gitu, tapi orang Surabaya, orang Banjarmasin, orang Makassar mungkin mereka nggak tahu itu, taunya Riff dengan lagu Raja itu album itu. Jadi bagi saya sih album pertama itu Si Gambar Kodok, album paling bagus. Menurut saya, karena saya ini penggemar album debut, Mang. Album debut itu album yang jujur biasanya. Album yang paling sincere, keluar tulus dari hati gitu kan. Dibikinnya tuh sepenuh hati, makanya sampai hari ini masih salah satu album terbaik Indonesia kalau menurut saya. Si album itu teh. Betul, usia udah berapa tahun? 97 ke 2022 tuh. Dari tadi kita 25 tahun. Ya. 25 tahun. 25 tahun yang lalu album itu loh. Iya, nah itu tuh rencananya tuh mudah-mudahan rencananya mudah-mudahan keburu mau bikin konser 25 tahun album Raja. 25 tahun album Raja maksudnya gitu album. Jadi kita bakal konser hanya 10 lagu itu aja. Iya. Di album itu. Karena memang lagi ngetren nih. Oh kayak waktu itu kayak YouTube Joshua Tree lagi Joshua Tree. Gitu. Berarti dengan formasi awal Iwan sama Denny Huis. Mudah-mudahan bisa ketemu ya. Kita kumpulin mereka juga gitu iya. Tetap dengan formasi sekarang masih ada, mudah-mudahan mah gitu. Ya kalau begitu selesai sudah. Nah, aku baru juga mulai. Karena kayak itu gongnya. Tapi baru mulai. Makin minum lah jadi minum dulu. Iya. Kang Andi, tapi ternyata Ronald kamu sama Kang Andi itu ada kesamaan. Buta warna. Parsial tapinya. Sama. Iya sama. Kamu warna apa yang nggak bisa dibedain? Sebenarnya nggak bukan begitu ya, bisa bedain, bisa sama berarti sama Ronald. Cuma pas di tes itu tuh yang buku itu gagalnya di situ saya juga. Di tes buku yang tes buta warna. Buta warna yang bintik-bintik bisa lihat. Kelihatan ya. Bisa berapa ini masih kelihatan misalnya oh iya ada huruf A di situ. Jadi berapa warna tuh ditumpuk tapi dari jauh kelihatan hurufnya A ditumpuk menjadi huruf B gitu dulu. Pas kesini kebaca ya kelihatan. Wah. Burem mana ya dikasih. Makanya nggak jadi dokter. Nggak jadi. Bukan nggak jadi dokter. Emang saya nggak pernah pengen jadi dokter. Kirain deh. Kalau Ronald kan waktu itu pengen jadi dokter tapi nggak masuk gara-gara buta warna. Buta warna. Kalau Kang Andi memang tidak ingin. Ketahuannya lucunya pas tes pramugara sih dulu. Hah? Mau jadi pramugara? Bukan karena kurang tinggi. Anjir. Cukup lah orang Indonesia masuk ya ngangkat nutup itu masih kuat gitu. Masih bisa masih nyampe. No ini ide dari mana jadi pramugara? Karena mau jadi pramugara. Jadi dulu tuh pas apa ya dulu bermusik main musik tapi masih gitu-gitulah cuma sama berpikiran aduh saya maksudnya kuliah cabut nggak beres kuliah mungkin nggak tahu bandel nggak tahu apa ya kuliah dibiayain kuliah cuma 2 tahun nggak diterusin gitu. Terus ikut kursus zaman dulu kursus di Bandung tuh tempat-tempat kursus komputer. Oh ikutan yang gitu-gitu. Ikutan yang gitu cuma bayar ijazah gini-gini. Wah punya ijazah setahun deh kursus deh. Wah itu ya ini buat kerjaan. Namanya Juliana Jaya curigana ini. Salah itu ya. Jadi tapi dari umur berapa udah maksudnya sombong nggak udah sombong. Saya nggak mau minta duit sama orang tua. Pengen gitu. Oh mulai kos sendiri gitu dengan dia kosnya tetap dari orang tua tapi lama-lama saya harus punya duit sendiri nih apa aja sih apa ya kerjaan ini bacalah di pikiran rakyat ya lowongan pramugara Sempati Air tahun itu kok ketawa masih tahu Sempati Air ya kalau yang seangkatan tahu Sempati Air itu tes di Bandung lulus dari berapa ratus peserta tinggal paling tinggal 15 orang lagi di Jakarta tes di Jakarta tuh interview apa gitu udah terakhir kesehatan kesehatan di tes kesehatan bagus dengkul ditakol setok oke seturnya masih bagus tes maksudnya tes semua jantung bagus pokoknya lolos semua lolos pas tes mata itu tes mata ya lihat itu ya bisa lah gitu dulu belum pakai kacamata masih normal pas buku di situ ketahuannya kok saya nggak bisa lihat apa-apa ya di sini titik gungkul tapi nggak bisa ngebedain. Tapi urusannya apa pramugara nggak boleh buta warna? Pasti ada alasannya. Apa coba? Ya kita nggak tahu
pasti mereka punya. Kasihan cita-cita dia jadi pramugara. Tapi untungnya tidak keterima jadi pramugara. Kalau misalnya keterima jadi pramugara, dia mungkin tidak akan menjadi seorang rocker nomor 1 di Indonesia. Tapi ini benar, Mang, menurut saya ya, garda terakhir penyanyi solo rock mah cuma kamu. Menurut saya. Setelah Iye. Anjir. Ahmad Albar. Ahmad Albar langsung ke Andi Rif. Cuman Ahmad Albar itu capek, dia tuh selalu lari mengejar bis kota. Dan semut hitam. Ahmad Albar kalau lihat semut hitam sama siapa? Iya, Obi Mesa. Berbaris. Cuman bedanya Obi Mesa mau semut merah. Iya, dia nggak semut Ahmad hitam. Albar semut hitam. Iya. Lagi apa ya? Lagi lihat semut hitam, saya mah semut merah cenah. Iya. Gitu ya. Tapi sejak kapan mulai yakin? Ya udah, saya mah jadi penyanyi aja deh gitu. Iya, kan dari kecil memang suka Ya, nyanyi. iya. Tapi kan cuman hobi, belum jadi profesi gitu. Ya jadi masuk awal udah band-bandan sama Jikun, sama Magi gitu. Sebelumnya itu saya udah di SMP, SMA pun udah band-bandan sama teman-teman sekelas gitu, teman-teman main di acara sekolahan, di BPI itu ya, main terus main di acara Agustusan gitu. Aduh, Gusti tunggu pisan. Agustusan. Agustusan, wah muter ke Agustusan di Bandung, Agustusannya keren-keren. Iya. Oh, dulu Mas Buah batu. di Bandung Dan mah ya. salam Ya, coba. yang di Cicaheum. Kalau belum main di Cicaheum dan selamat, kamu belum di di wisuda. Di Baranang Siang. Baranang Siang. Buah batu. Oh, kan keren juga. Suraya Laya. Iya. Harus itu harus tampil di panggung-panggung itu gitu. Udah itu sama Jikun, Magi bikin band Trisno Basis Trisno Pas. Pas. Udah mulai serius kepikiran untuk itu adalah pas dia ketemu Baron. Dan dulu band-band nggak ngasihin duit, bahkan habisin duit gitu, beli alat-alat musik, mau manggung daftar. Iya, audisi lah. Audisi daftar gitu sekian bisa manggung. Baru bawa duit pulang tuh gitu habis. Pas lama-lama ngebaron mulailah berpikiran untuk kita harus punya panggung yang tetap gitu, yang tapi kita menghasilkan di mana salah satunya ya sendiri ya di kafe. Kita ngeliat pada era itu tuh zaman band-band Filipina ya yang main-main di kafe-kafe Bandung tuh. Asian beat. Band-band apalah gitu banyak bandnya pun ya dari tiga bilang top 40 reggae misalnya. Ya, tapi ini kita main musik rock di mana ya kata orang. Oh, tapi emang udah pengen rock gitu ya dari dulu ya. Iya, akhirnya ya, nemu tempat itu O'Hara Tavern tuh dibuka pas pada saat itu almarhum Kang Wawan Juanda kalau tahu. Entertainment. Dia yang ngajakin di Ron sini bakal buka O'Hara Tavern nih. Ini yang punya teman kita juga, teman saya juga. Budiman ya. Budiman. Udah kamu main di situ kata gitu. Jadi pas opening O'Hara yang main tuh Riff. Oh, sejak opening. Riff, Wahdah, apalah. Aduh, Kang Erlan, band dakwah itu. Band-band senior saya lah di Bandung di kafe itu pada main. Riff tuh adalah band cupu lah ya pada saat cupu itu yang ya. pada baru mulai mau di kafe gitu. Di situ main di dapat bayaran. Berapa inget nggak dulu bayaran pertama? Alah, dibagi-bagi itu cuma 60.000 seorang. 60.000? Lumayan tapi kan, dulu saya pernah dibayar roti. Tapi karena dia murah diterima ya? Pernah, tapi dulu pernah dibayar roti. Karunya Watir. Iya dulu mah nasi kotak kan gitu juga kalau itu pulang ngeband bawa nasi kotak apa begitu. Ya benar dibagi-bagi ya ada riban, ada personil, ada. Sampai akhirnya ditawarin rutin. Akhirnya ditawarin rutin di O'Hara itu. Ya ternyata mulailah punya masa. Personilnya pecah. Iya. Baron kabur ke Jakarta bikin Gigi. Saya diajak Baron bikin ya jadi vokalisnya Gigi pada saat itu. Saya nggak mau. Dulu itu bukan Arman, harusnya vokalis kita Desa. Saya nggak mau. Bedanya masing-masing ya. Saya kasihan teman-teman Riff yang lain. Tinggalin udahlah. Ini kan kita nyari gitaris lain. Itu babak belur. Akhirnya ganti. Dapatlah personil paling solid Magi, Jikun, Iwan, Denny. Di situ mulai kita bisa bikin masa yang luar biasa di Bandung dengan modal lagu-lagu tadi, lagu-lagu alternatif rock tahun 90-an. Tapi yang saya salut dari kamu itu adalah kok bisa sebagai band cover karakternya beda. Pas Mesim Pumpkin
suaranya kayak Billy Corgan. Pas bawain Pearl Jam jadi Eddie Vedder. Pas bawain itu jadi Bono. Bagaimana apa ya? Karena itu memang kelebihan dari band cafe. Bisa membawakan lagu dengan repertoar yang panjang, yang banyak, dengan karakter yang beda-beda. Karena kan dituntut mirip ini mah kayak bandnya. Pearl Jam tetap juga Pearl Jam. Karena namanya band cover harusnya kan interpretasi kita gitu kan. Gimana itu latihannya ya? Ya, saya berpikir benar tadi kan kalau mau mengcover lagu ini harus total semirip mungkin karena itu lagu kita juga bukan gitu. Orang taunya mendengarkan lagu seperti itu kalau dibilang tiba-tiba jreng Billy Corgan kok suaranya Obi Mesah gitu kan itu kan ini. Iya. Kalau nyanyiin Obi Mesah kok suaranya Panci Ponda kan bukan juga ini juga kayak. Jadi karena memang belum punya identitas sendiri, karakter vokal sendiri dengan karya sendiri ya kenapa tidak saya kalau gue Pearl Jam saya berusaha menjadi Eddie Vedder pada saat ini lagi YouTube saya harus berusaha menjadi Bono pada saat itu gitu. Memang udah itu juga susah. Tapi nggak tahu tuh pun diberkahi bisa begitu bisa the world is a vampire gitu jadi it's Smashing Pumpkin bisa makanya tadi udah dibilang kan ketakutannya ketika Riff mengeluarkan album adalah takut tidak bisa punya ciri khas tapi ternyata harus diakui sampai sekarang makanya Andi Rif itu paling kepake sama semua komposer. Erwin Gutawa bikin tribute pasti ada Andi Rif. Terus ada tribute siapa lagi juga Andi Rif kepake. Adi Rianto. Karena memang suara dia tuh khas banget. Jadi begitu nyanyi Andi Rif ya mah gitu. Jadi memang dia udah punya ciri khas pencarian sendiri. Ciri khas kamu itu kan berapa lama sampai dapetin ini gaya? Nah, itu memang cukup ramai juga kalau kita merekam, kita orang penyanyi lain ya. Kalau saya sendiri pas rekaman juga misalnya menciptakan lagu Raja itu. Pas rekaman suara seperti apa yang harus saya keluarkan untuk lagu nyanyikan ini. Itu tuh enggak dapat langsung dari awal enggak, jadi bisa apa suara harus saya teriak itu atau saya lembut atau lagi tapi di nada yang sama gitu. Tapi kan bisa memainkan ini dari sini gitu. Ya mana itu juga tapi akhirnya enggak saya harus menikmati dengan soulful sendiri lagu itu lirik itu seperti apa saya itu yang paling tulus yang paling benar kayak bukan tulus yang itu bukan dia yang jawab dia yang jawab dia yang bisa tulusnya lama kamu bikin album tulus juga masih SD kayak masih kecil. Dia jawab dia yang ragu-ragu. Ya, dan dia terkenal dengan aksi panggungnya yang teatrikal kalau dulu mah ya. Saya ingat dulu show-show Riff itu memang selalu tampil all out. Mereka tuh paling nggak suka kalau manggung biasa aja bajunya. Ya. Dulu di Soundrenalin inget pakai perahu karet. Ya di penonton. Itu ide dari mana? Itu ide kreatifnya dari siapa, Kang? Banyak sih dari saya dan Magi ya yang punya sebuah ide gila seperti itu untuk urusan karena saya udah nonton video-video konser tuh dari zaman SMP tuh ya, zaman Betamax, zaman referensi udah banyak. Konser, begini ya kalau menjamu ini di panggung ya jangan tanggung-tanggung semua mata ngelihat kita harus ngasih yang terbaik. Masih show gitu ya, show. Teatrikal itu muncul dari perjalanan itu cara bernyanyi tiba-tiba asalnya hanya kiri kanan tiba-tiba mulai berani gitu itu sejalan jam terbang akhirnya terbentuk sampai ke sisi teatrikal semua jadi akhirnya dipikirin apa yang kita bikin sampai dulu kakak sering selalu ngomong besok kita mau manggung kita manggung bareng gitu gue mau nunggu lu mau bikin apa lagi nih di atas panggung misalnya gitu karena lu tuh selalu bikin tiap gue nonton lu tuh selalu bedain ada lagi gue selalu nunggu riff tuh pakai sling digantung segala rupa ini lah iya saya dibakar pernah maksudnya dibakar di kerangkengnya dibakar saya keluar dari itu gitu karena itu ide-ide gila yang keluar hanya untuk entertain supaya show-nya jadi bagus. Iya. Kalau ngelihat juga kan baju-bajunya Magi juga dulu kan selalu dengan dandanannya aneh-aneh. Ngikut dia mah seperti sama Tommy Lee. Nah, Kang Adi juga aneh-aneh gitu ya, selalu pakai boots segala macam. Jangan salah, Neng. Pakai baju karancal sobek gitu. Kok sekarang dandanannya? Nah, kayaknya tuh kalem gitu ya, pakai sepatu kets gitu. Kenapa bootsnya udah pensiun bootsnya? Ada apa? Bootsnya sudah dilemarikan. Karena
Kalau dibilang sama si Kondi sekarang udah jarang pakai bus gitu, bener. Terus terang ini baru di sini aja nih saya ngomong ya. Maksudnya di podcast lain saya belum pernah ngomongin. Janganlah ngapain. Jangan. Yang saya udah pensiunin boot itu saya gantung dan lebih nyaman dengan sepatu karena saya punya masalah tulang belakang yang semakin itu Cedera? Dulu kan saya cedera dari motocross itu. Saya dua kali operasi tulang belakang. Sekarang di terakhir pakai boots tinggi itu sakit. Wah takut nih, saya takut saya jangan sampai operasi yang ketiga kali gitu. Ya Allah. Gitu, jadi ya udah jadi sekarang hanya untuk yang nyaman aja di badan. Di ini pakai Dipakai sneaker ya sekarang ya. Jikun masih pakai boots, ini pakai boots. Karena saya nggak bisa diem di atas panggung tuh, karena kalau udah di panggung lupa gitu. Sementara sepatu New Rock itu kan tinggi sampai ke betis gitu kan ya. Kesini diikat ke sini gitu. Kadang loncat ini nggak selesai itu baru aduh ya. Dan itu faktor Yuswa juga kayaknya. Fuck you. Iya memang. Udah. Soalnya kan Kang Andi juga memang aktif banget tuh dalam artian gini, itu kan gara-gara motor. Main sepeda masih. Ya. BMX. Iya. Silat juga jago. Iya, banyak yang nggak tahu teman-teman, roti Roti robek ya. Badannya kecil, kurus. Jangan ngajak kelahi. Kamu di karate ya Kang ya? Saya terakhir sih pencaksilat tenaga dasar. Pencaksilat tenaga dasar. Itu awalnya itu dari kateda pecah menjadi apa akhirnya jadi Kateda. pencaksilat tenaga dasar. Masih bisa enggak? Ya dikit-dikit masih sampai pelatih dulu sampai pelatih. Makanya Wirosa belum main kan? Beneran ini apa buat bela diri saja Ya. atau buat seni pertandingan jadi atlet apa itu dulu? Itu ada pertandingannya tapi masih dalam perguruan itu aja gitu, tidak keluar itu. Mungkin sekarang udah mulai, sekarang saya udah lihat karena kan udah di bawah IPSI jadi harus ikut itu, mungkin silakan ngeliat di YouTube. Tapi waktu saya di sana sih masih internal sesama PSTD aja, kita tarung di dalam lingkaran gitu. Pelatihnya Kang Yayan betul? Saya bukan pelatih tapi tingkatan saya lebih itu dia Kang Yayan dulu tuh. Dari Kang Yayan? Pada saat itu. Yayan kelahian si Medog. Kayak gitu, tapi saya berhenti Kang Yayan tuh terus gitu tuh, kayak terus. Akhirnya ya Kang Yayan masih nggak hanya itu, dia berbagai bela diri dia pelajarin, mungkin saya sih hanya di situ aja. Ya kenapa itu apa perguruan itu tuh uniknya adalah mengolah pernapasan buat kesehatan. Terus dari pernapasan tuh jadi kekuatan sampai jadi wah gila pas lihat demonya ini. Wih, ini orang dipukul nggak apa-apa, saya bilang. Badannya kecil yang mukul gede nggak apa-apa. Wah, saya harus belajar. Ini nih pas awal tuh saya lihat demonya dulu kan. Gitu. Bener, saya pernah dihajar Kopassus 5 orang. Kuat. Ya demonya di depan mereka. Dipukulin. Terus buah nggak apa-apa. Nggak, ya itu aman-aman aja. Itu berarti ya yang saya pelajarin memang benar dan cara mempraktekannya benar. Itu jadi, masih ada yang bisa nggak sekarang itu? Ya. Masih ada nggak menurutnya? Yang apanya? Ilmunya gitu masih ada gitu, kelahinya gitu, membela dirinya? Sedikit aja. Karena itu harus tetap dipelajari terus ya Kang. Iya, itu karena ya refleks apanya kan harus tetap itu dengan perjalanan usia dan apa kan gerakan ini lebih kaku. Tapi kemarin sama pas syuting Wiro Sableng sama Kang Yayan, di masih ada loh, di refleksnya kamu tuh masih ada. Ayo latihan lagi. Disiksa lah sama dia. Ayo mulai latihan. Koreonya ya. Bentar Kang. Kenapa? Saya keluar dulu. Muntah dulu. Itu mau kayak bintang-bintang muter di sini. Terus kok banyak bintang di kepala saya. Tapi kita pernah ada acara pernah ada Kang Yayan sama Kang Cecep ya. Iya. Emang gila gerakannya cepat dan mematikan ya gitu. Iya. Jadi silat itu maksudnya gini, kadang kita suka silau sama bela diri dari luar. Betul. Kita silau sama capoeira, Wing sama Chun, apalah. Krav Maga. Silatnya mematikan, benar Iya, kan? betul. Ya. Kalau melihat mematikan silat itu. Ya kayak banget ya. Artinya anak saya yang kecil
si Zil itu saya masukin pencaksilat dan dia suka banget, dia udah pernah dapat medali emas sekali, medali perunggu sekali. Oh, turun ke Asia Silian. Tarung lagi SD, dia tarung di depan itu gitu. Deg-degan saya ngeliat anak. Aduh, padahal lu juga dulu gitu ya. Padahal dulu saya begitu gitu. Wih, berani juga ya. Pas dapat pialanya, wah gitu. Tapi memang ya betul tadi Ronald bilang, Pak, dari silat tuh banyak banget, tadi sapuan, apa ini, tangan, kayak banget gitu. Betul. Saya nggak bisa bela diri, tapi saya bisa nyantet kan. Jadi kalau saya kalah, saya pasti kalah. Iya. Tapi orang itu pulang ke rumah melendung betul. Saya kirim apa di perutnya saya bisa, gitu aja saya mah. Dia daripada pencaksilat dia lebih ke pencok lenca ya. Enak saya, Wanda. Jadi jangan kaget kalau Andi itu sekarang sudah tidak pakai boots, itu jawabannya. Beliau punya cedera. Ini juga yang dialami oleh David Bayu. Iya betul. David Naif juga cedera kalau dia kebanyakan nge-gym. Iya. Sekarang overtrain ya. Gue udah kalau nggak dia. kuat pakai sepatu yang aneh-aneh, pakai boots yang tinggi-tinggi ala indie apa yang retro itu nggak kuat. Sama cedera juga ternyata, gitu kan ya. Saya mah tuh jatuh dari motocross enggak, nge-gym enggak, tapi kenapa sakit pinggang? Lu mah salah duduk, Ronald. 14 tahun jadi penyiar, duduknya salah. Jadi begitu, sakit pinggang. Iya ya. Iya. Encok jadinya. Nih Kak Andi sekarang selain sama Rif ada lagi project yang lagi dikerjain nggak? Rilis album solo, single solo mungkin sudah selesai kemarin saya bikin satu lagu. Rada aneh juga nih kita bikin ini apa? Judul Andi Rif, The King and the Punk. The King and the Punk. Karena saya kerja sama anak satu gitaris punk rock band Bandung, mau saya culik buat main di lagu saya, direkam. Oh apa jadi Andi Rif, The King and the Punk. Tahu. The King ini dari lagu raja. Kalau nggak tahu lagu raja pasti si Adi ya. Oh The King and the Punk. Oh The King itu dari raja. Raja The King and the Punk. Satu lagu itu, terus satu kemarin sih baru film lagi syuting film sih belum selesai. Gak boleh diceritain berarti ya filmnya ya. Jangan. Masih genrenya ini juga Action. lama juga. Bukan, beda banget di Horror. situ. Ya. Iya. Tapi unik gitu horornya. Iya. Kenapa saya mau ada di situ di film itu karena ini genre horornya agak beda dari yang sudah. Ya horor anak-anak itu ya. Enggak ada. Horor abah. Enggak jadi hantu. Horor itu. Anjir. Wah, dari mana? Apa? Jadi hantu nasional ke saya justru. jadi oh jangan si Andi, sieun jurig lagi ke si Andi. Kalau untuk Rif sendiri rencananya apa aja nih, Kang? 22 tahun album. Itu kalau album kalau mungkin ya sama kayak band lain bikin lagu baru nggak yang entah kapan mau kita rilisnya juga itu. Nah itu kenapa? Apa yang terjadi? Maksudnya gini, kadang seiring waktu kok si semangat itu hilang. Apa nih ya? Bukan hilang sih enggak. Ya, ya untuk bikin karya baru ya mungkin. Ini pertemuan kita juga udah tidak seperti dulu gitu ketemu tuh ya masing-masing udah beda kota, beda ini gitu. Lagi di Bali. Jadi kalau itu untuk ngumpulin tuh susah banget gitu. Tapi kalau manggung ya kita selalu mengolah lagu-lagu hits kita yang orang tahu pasti diselingin dengan lagu-lagu masih banyak lagu riff yang lain yang tidak orang banyak tahu ya kita main itu aja deh, udah ngolah itu aja dulu gitu. Sambil di samping itu ya kita rencana bikin single. Sebenarnya single kemarin ada juga single terbaru riff gitu. Kayaknya ya sekarang kan masih YouTube gitu-gitu ininya jadi kita sampai di era album pengennya seperti itu seperti dulu lagi, tapi sekarang kesempatan bikin 10-12 lagu effortnya terlalu besar ya kalau bikin album tuh ya, jadi single aja gitu ya. Aja lah. Ya jadi kalau saya kebayang tuh gitu ya, Rif nanti album barunya itu yang entah kapan itu ya membawa kembali semangat pas tahun 96, 97 gitu loh Kang. Yes. Warna itu ya. Warna itu tuh yang ini mohon maaf ini kalau selera pribadi saya karena bagi saya musik itu berarti tahun 90-an. Ya. Iya. Betul.
2000 kesini saya udah nggak terlalu ngikutin. Udah musik terbaik bagi saya 90-an menurut saya. Ya. Tapi kan anak-anak sekarang juga senengnya ya musik 90-an. Maksudnya ngikutin lah anak-anak sekarang juga sama tren 90-an. Gitu. Makanya Memang selalu beda. ya cuman gayanya udah nggak pakai boots aja. Ya, udah nggak pakai boots aja. Iya. Udah jadi cangkeng. Ternyata rocker juga nyari cangkeng. Tapi jangan salah, kalau misalnya kita nonton konsernya Rolling Stone, mereka udah puluhan tahun udah nggak pakai boots lagi. Mick Jagger sepatunya sneaker, Nike, Keith Richards juga. Gitu, jadi ya wajar. Abang juga udah gitu. Komo cuma sama sekarang eta. Wajar kalau misalnya seiring dengan usia ya gaya juga berubah. Akhirnya pakai yang nyaman aja. Iya. Kebayang gitu udah tua masih pakai boots berat. Roma Irama masih loh pakai boots. Enggak pernah pakai boots dia. Tapi om tuh loncatan soalnya. Iya, bener. Loncat-loncat. Jadi enggak kan hanya gini doang. Gitu. Gini. Gitu, udah. Gitu. Anak-anak ada yang ke arah seni enggak, Kang? Kalau didengar, dilihat Diraba, mungkin Duit logo itu mah. dia kalau menyanyi ya dua-duanya lebih semuanya lebih menyanyi gitu. Tapi bukan hobi meren ya. Bermain musik mungkin ya masih kayak bapaknya dulu hanya sekedar main gitar di kamar. Ya belum tahu lah ya belum arahnya main. kemana. Mungkin ke sport, mereka lebih ke olahraga dua-duanya. Oh, ngambil darahnya olahraga nih justru dari kamu teh. Kalau udah olahraga udah nggak bisa nggak bisa ditolak gitu ya, harus bapaknya ada di rumah antar papa ya harus. Ayo. Mungkin melanjutkan cita-cita Kang Andi jadi pramugara mungkin. Tapi itu tuh 2 kali loh saya habis sempati gagah ngikutin lagi Garuda. Bener. Berarti masih penasaran. Berarti emang kayak pengen jadi pramugara. Garuda gagahnya di hal yang sama di situ Ya juga. udah itu kan memang masalah Bapak di mata, Pak. Udah dong. Tapi kebayang Sebelum anak mau jadi pramugara, periksa dulu lah ke dokter mata gitu. Tapi kebayang kalau misalnya sekarang lama jadi pramugara pasti diterima. Udah jadi artis. Iya dong, kan tetap di mata, Pak. Nggak, buat apa sih? Kenapa harus nggak buta warna? Pramugara kenapa? Kalau pilot mungkin iya. Pramugara tuh. Ada kan itu tuh ada kan lampu-lampu di situ pas mau kalau misalnya ada ini ada keadaan darurat, lampunya itu kan berwarna. Nggak ada. Ya udah kita tanya sama Garuda lah ya. Atau mungkin ini kali ya dalam keadaan darurat buka pintu pencet tombol warna merah. Warna biru. Maka dari itu udah percaya apa yang dikatakan sama Garuda dan Sempati. Iya, aduh Sempati. Dia nggak apa-apa Sempati dia udah nggak ada lah sekarang ya. Kang Andi, jujur saya sama Tiga senang banget. Ya dirimu menyempatkan datang ke Rock TV karena bagaimanapun kamu tuh pernah menjadi bagian cerita masa remaja kami. Betul. Iya. Kenangan-kenangan udah. Remaja, lu aja udah mahasiswa kita teh nggak remaja-remaja. Remaja terus gitu mah. Anak Bandung mana di sini? Lu bukan Bandung, kenapa lu teriak? Tuh, sampai ngebela-belain dulu gitu kan ya. Jaga Rip supaya tetap bisa menjadi sebuah band yang bisa terus berkarya. Amin. Ya, harus. Kalau Rolling Stone bisa sampai 50 anniversary, Rip juga harus bisa. Gitu kan ya, karena di panggung emang ini enak juga ya. Ada di itu kalau udah gayanya tuh ya. Ada gaya Mick Jagger-nya, ada gaya Dave Gahan-nya Depeche Mode, ada gaya Scott Weiland-nya Stone Temple. Enakan gitu sih ini mah gitu. Satu aja syaratnya Kang. Supaya menjadi penyanyi rock yang keren di panggung, jangan gendut. Aku percaya kalau gigi gendut butut. Iya, kan udah segini aja badannya. Ya dulu segini aja. Dulu lebih kurus sih, sekarang mah agak gemukan dikit. Agak. Kan udah mulai anak-anak protes ngeliat foto saya di rumah yang nggak pakai baju di panggung lagi. Pap masih berani nggak kayak begitu? Kenapa? Aku sering ngeliat kalau papa lagi nyetir perutnya gitu. I used to be a rockstar son gitu. Ada fotonya, ada videonya. Ya, terima kasih. Terima kasih sudah datang ke sini ya. Dan please jadiin konser 25 tahun album Raja. Amin.
Ditunggu Ya. filmnya, Ya. ditunggu juga. Kita belum dengerin lagunya yang single The si King and the Pang. The King and the Pang. Belum baru mixing. Iya makanya Mixing kita nanti. tunggu. Bakal ada di platform musik digital. Bakal. King and the Pang. The King King Pang. and the Pang. Waduh. Ini Mondor itu mah. ini King and the Pang seperti Pink King gitu ya. Seperti pingpong. Kayak Blackpink itu enggak, itu beda ya. Kang Andi hatur nuhun. Hatur nuhun. Sampaikan salam buat teman-teman Rif juga. Siap. Jangan lelah berkarya. Amin. Iya, amin. Ya, jangan lelah terus berkarya. Kami mah akan selalu menjadi rakyat Rif. Iya. Oke, Robek. Ada satu, saya mau selalu ingat ya, selain rakyat Rif, yang saya ingat dari Rif adalah slogan mereka. Apa? You make music, I make music. Ya. Edan. Robek. Ronald Tike Rocker Beken ya. Terima kasih sudah menyaksikan episode ini. Kalau suka langsung aja like, comment, and subscribe. Jadi anak mami. Jadi pakai kawat gigi. Kalau kamu suka nonton episode yang ini, jangan lupa masih banyak episode Rot TV yang seru lainnya. Contohnya, nih boleh tonton yang ini.